Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami. Kami mau mulai aktivitas kami pada hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami beribadah dan berdoa kepada Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh pada pagi hari ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kasih persaudaraan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kasih persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan, kita yang memiliki saudara yang tidak hanya sekedar saudara sedaging, sedarah, kakak beradik, tetapi juga saudara juga dalam persahabatan, saudara juga di dalam gereja, saudara juga di dalam dunia kerja. Saya tidak menyebut sahabat. Kalau di dunia kerja kan harusnya disebut sahabat, tapi kita boleh menjadikan saudara. Ketika kita menjadikan teman kerja kita tersebut sebagai saudara, maka hal tersebut lebih tinggi levelnya dari hanya sekedar teman, dari hanya sekedar sahabat. Sama juga dengan tetangga, kita jadikan saudara. Ya, ada istilah orang Batak, jonok dongat tubuh, jonokan dongan parkudul. Orang-orang memang benar dengan orang-orang yang sedarah, yang semarga, tetapi lebih dekat lagi dengan orang-orang yang satu kumpulan atau satu tetangga, satu STM. Itu yang lebih dekat dan akrab, istilah orang Batak. Kasih persaudaraan yang dimaksudkan Daud di sini, bagaimana dia melihat ketika ziarah yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang tersebar di mana-mana. Mereka turun, mereka naik ke Yerusalem, dan ketika Daud melihat orang-orang berkemah-kemah dan semuanya rukun, dia melihat dan menulis Mazmur ini. Betapa indahnya, betapa eloknya, betapa baiknya saudara-saudara yang duduk rukun, akrab, tidak berantam. Jangan jadi saudara yang bersaudara tapi tidak cakapan, bersaudara tapi tidak teguran. Ini yang sering terjadi. Lebih lagi kepada kita orang-orang Batak, sampai ada statement seperti dulu, ya mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada, sampai pajupang di tanah rapi jadi. Artinya sampai mati pun nggak mau ngomongan. Itu yang ngeri. Dan kasih persaudaraan itu harus terus dipupuk, dibangun. Kasih persaudaraan itu harus terus menerus diangkat. Kasih persaudaraan itu harus terus menerus dijaga. Kalau mengalah untuk menang supaya tetap terjadi kedamaian, perdamaian, dan keramahan, kenapa tidak? Ya, kalau yang satu menunjukkan egonya yang lebih tinggi, yang satu juga menunjukkan egonya, selesai sudah. Maka akan terus menerus berantem. Yang satu menunjukkan egonya, yang ini di bawah. Ini nanti cepat atau lambat dia akan tahu kalau dia salah dan ini benar, maka tetap terjadi perdamaian. Kita melihat bagaimana kasih persaudaraan yang dibangun oleh Daud. Ya, kalau dalam khotbah minggu gereja-gereja anggota UM pada hari ini, bagaimana Daud menunjukkan kasihnya kepada Yonatan, sahabatnya, termasuk Saul, yang padahal Saul menganggap Daud adalah musuhnya yang akan dibunuh. Tapi ketika mereka diketahui telah meninggal di peperangan, Daud langsung mengajarkan sebuah perenungan melalui tulisan yang kemudian diajarkan untuk dinyanyikan. Dan isi tulisan itu menunjukkan betapa dia mengasihi mereka, termasuk Saul yang membenci dia, yang terus-menerus memburu dia dan untuk membunuh dia. Dan kita lihat kasih persaudaraan yang sungguh luar biasa yang ditunjukkan oleh Daud. Kiranya itu juga boleh menjadi inspirasi bagi kita, bahwa ketika kita sesama saudara terjadi perselisihan, mari, kalau untuk mengalah bisa membuat kita tetap berdamai, kenapa tidak? Mari kita menurunkan ego kita untuk sama-sama mementingkan kepentingan yang lebih tinggi, yang lebih baik, supaya semuanya boleh
merasa damai dan sejahtera. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar, buahnya lebat melalui cara hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan sesama kami. Boleh menunjukkan kasih persaudaraan kami terlebih lagi dengan Tuhan bersama anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh menunjukkan kasih persaudaraan kami terlebih lagi, kasih persaudaraan sesama kami, teman-teman yang terus-menerus membangun channel YouTube untuk kemajuan pelayanan masing-masing, untuk mengupload hal-hal yang baik dan positif sehingga boleh menjadi berkat dengan cara dan dengan hal yang dilakukan semuanya untuk kebaikan. Terima kasih Bapak, kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.